kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Laila Fitria dalam acara Info Kursus. Sebuah tayangan yang memuat tentang beberapa keterampilan yang sudah ada di negeri ini. Dan Info Kursus kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat lagi tentang keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan. Dalam episode kali ini kita akan mempelajari tentang cara merangkai bunga dalam bentuk segitiga asimetris. Mari pemirsa, kita jumpai sang narasumber. Halo Ibu Silvi, apa kabar? Baik, Lela. Wah, sepertinya Ibu lagi sibuk sekali nih. Iya, di sini kita akan merangkai bunga buatan bentuk segitiga asimetris. Wah, tertarik sekali nih saya, Bu. Penasaran nih, gimana sih cara membuat bunga dengan bentuk segitiga asimetris? Bisa dijelaskan, Ibu? Ya, sebenarnya sebagai pemula untuk merangkai bunga itu tidak terlalu ketat ya peraturannya. Yang penting kita mengerti bentuk-bentuk dasar daripada merangkai bunga. Di sini kalau kita merangkai bunga tentunya kita kan harus melihat ya bentuk prinsipnya, fokus, perbandingan ya. Ya di sini ya Laila kita akan membentuk suatu rangkaian segitiga asimetris, rangkaian bunga segitiga asimetris. Tentunya kita harus tahu ya sebelum kita membentuk atau merangkai bunga itu kita harus melihat apa sih kita akan menaruh rangkaian itu di tempat yang mana dan baru kita bisa merangkai. Dan prinsip-prinsip daripada merangkai itu ya sebenarnya tidak terlalu susah ya untuk merangkai bunga karena bentuk-bentuk itu sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi prinsip dasar itu seperti kita harus tahu perbandingannya, fokus, dan keseimbangan, kontras, irama, dan juga desain dan warna, tata warna ya. Jadi harus ada harmonisasi daripada bentuk bunga itu sendiri. Nah, di sini nanti ada beberapa bunga yang kita tentunya pakai di dalam bagaimana kita merangkai bunga itu. Dan di sini juga kita harus melihat tata warna yang akan kita rangkai. Warna harus ada keseimbangan untuk merangkai bunga itu. Dalam hal ini, tentunya dalam satu rangkaian kita harus ada aksen. Karena aksen itu menambah keindahan daripada rangkaian itu sendiri. Jadi tentunya kita harus melihat bagaimana bentuk dari rangkaian bunga segitiga asimetris itu sehingga terlihat harmonisasinya. Nah, untuk itu tentunya bagi setiap pemula sebenarnya tidak ada peraturan yang ketat dalam merangkai bunga kering dan buatan. Tetapi tentunya kita harus mengerti prinsip-prinsip dasar daripada yang sudah saya sampaikan tadi ya mengenai perbandingan, keseimbangan, kontras, irama dan warna dan juga desain daripada rangkaian itu sendiri. Nah, kita juga harus melihat ya bahwa untuk merangkai bunga itu tentunya perlu bentuk daripada wadah. Jadi wadah itu harus yang seimbang dengan bunga yang akan kita rangkai. Tentunya kalau misalnya bunganya besar, wadahnya juga harus kalau makin kecil ya bunganya itu wadahnya juga disesuaikan. Karena tidak bisa kita merangkai misalnya dengan wadah yang kecil dengan bunga yang besar-besar. Dan untuk selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana melihat daripada keseimbangan daripada warna. Dan dalam hal ini juga tentunya kita juga harus tahu bagaimana memberikan aksen daripada itu karena di selain bunga itu ada juga misalnya biji-bijian dan biji-bijian itu dipergunakan untuk menambah keindahan daripada rangkaian itu sendiri. Laila nanti saya akan memperlihatkan alat-alat yang dibutuhkan
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merangkai bunga kering dan bunga buatan dengan bentuk asimetris, segitiga asimetris. Di sini saya akan memperkenalkan Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Ibu Ria Hamsia, dia yang ahli untuk cara merangkai. Begitu Ibu. Iya, nanti Laila bisa belajar loh. Ya. Ya, belajar dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana cara dia merangkai bahan-bahan yang dia pakai, apa yang diperlukan, sehingga rangkaian itu benar-benar Laila bisa merangkai sendiri. Saya jadi nggak sabar nih Bu, ingin tahu gimana sih cara merangkainya itu. Wah, saya jadi makin penasaran nih, gimana sih cara Ibu Ria merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Nah pemirsa, Anda juga makin penasaran bukan? Untuk itu jangan kemana-mana, saya Ibu Ria dan narasumber akan segera kembali, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di episode merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Di sini sudah ada narasumber kita, Ibu Silvi dan juga Ibu Ria, yang akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Baik Bu Silvi, ini alat dan bahannya ya untuk membuat bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Iya, Laila. Ya, bisa dijelaskan Ibu apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan? Baik, Laila dan pemirsa, sebelum kita merangkai bunga, kita tentunya harus mempersiapkan meja dan juga kertas untuk mengalas meja. Fungsinya daripada meja ini tentunya kita untuk menaruh alat dan bahan, dan juga supaya kertas ini supaya meja itu tidak kotor. Baiklah, Laila dan para pemirsa di rumah, sebelum kita merangkai bunga bentuk segitiga asimetris, kita terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk merangkai bunga tersebut. Antara lain, meja untuk menaruh semua wadah yang sudah dialas dengan kertas, supaya fungsi daripada kertas ini meja itu tidak kotor. Dan di sini kita juga harus mempunyai celemek dipakai supaya baju tidak kotor. Dan di sini juga ada gunting. Gunting fungsinya adalah untuk memotong bunga. Dan di sini juga ada pisau. Fungsi daripada pisau adalah untuk memotong oasis. Oasis ini berfungsi untuk kita menancapkan bunga dan juga ranting yang lainnya. Di sini juga ada tang. Tang itu berfungsi untuk memotong kawat. Kawat ini yang sudah dipakai floral tip, ya. Oh, itu yang warna hijau ya? Ya, floral tip ini untuk membungkus kawat. Ya. Kawat ini fungsinya untuk menyambung bunga yang kurang panjang, jadi kita pakai kawat yang sudah dipakai floral tip. Selain itu juga ada lem, ya. Lem ini fungsinya untuk melem oasis yang ditaruh di dalam wadah. Lem untuk menaruh oasis yang digunakan untuk ditaruh di dalam wadah. Dan di situ juga ada lem lilin. Lem lilin ini fungsinya untuk ditaruh di dalam mengelem bunga. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan untuk merangkai bunga bentuk segitiga asimetris antara lain bunga dari bahan lontar. Di sini juga ada bunga tulip, ya. Di sini ada kaspia, yang ini banyak sekali kalau misalnya lihat ya di acara-acara perkawinan. Ini mudah dibuat karena apa? Kita hanya gantung terbalik. Jadi tidak usah dikeringkan memakai proses, hanya gantung terbalik. Di sini juga ada daun yang sudah dikeringkan dan juga ada ini sebagai penambah di dalam rangkaian, yaitu biji bintaro. Ini banyak sekali yang sering ada di jalan-jalan, suka dibuang malahan. Di sini juga ada biji palem
Dan di sini ada juga daun-daun kering yang mudah didapat ya. Dan di sini juga ada Calathea. Calathea ini sebenarnya aslinya sih warnanya natural, tapi ini yang sudah diwarnain jadi bentuknya seperti ini. Dan di samping itu tentunya kita juga harus ada ranting. Ini dasar daripada kalau kita merangkai bunga, kita harus mempunyai ranting. Bentuk daripada segitiga asimetris. Berarti yang kita gunakan ini semua bahan-bahan limbah ya, Bu? Oh iya Laila, seperti ini ya contoh daripada biji bintaro. Ini kan terbuang-buang aja di jalan, tapi kita bisa manfaatkan menjadi pemanis di dalam satu rangkaian. Seperti ini juga, ini kan dari daun lontar. Daun lontar yang sudah tidak dibuang, malahan kita bisa pakai dan kita bentuk menjadi satu bunga yang indah. Ini juga yang salah satu ini, sebagai ini Calathea. Calathea ini ya, ini tuh dari daunnya ini bisa menjadi bunga lagi. Biji daripada palem ya, tapi kita sudah warnai, jadi kan kelihatan indah. Sebenarnya ini semua bahan-bahan limbah yang kita gunakan dan menjadi suatu rangkaian yang indah yang mempunyai nilai tambah dan bisa dijual dengan harga yang mahal. Setelah alat dan bahan kita persiapkan, kita akan mulai merangkai bunga bentuk segitiga asimetris. Mari Laila, kita bersama dengan Ibu Ria. Oh baik Bu, sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, kita akan segera mulai merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Masih bersama narasumber kita Ibu Silvi dan juga Ibu Ria. Baiklah pemirsa, mari kita mulai merangkai bunga bentuk segitiga asimetris. Baiklah pemirsa, kita akan mulai merangkai bunga bentuk segitiga asimetris. Pertama-tama Ibu Ria sudah memakai celemek ya. Dan wadah sudah tersedia yang sudah dipakai Oasis. Di sini Ibu Ria menancapkan ranting yang panjang ranting adalah 1,5 dari tinggi wadah dan lebar wadah. Dan ranting yang kedua adalah 2/3 daripada ranting yang pertama. Demikian juga ranting yang ketiga adalah 2/3 dari ranting yang kedua. Pada waktu menancapkan ini tentunya ujungnya kita beri lem dahulu, setelah itu baru kita tancapkan. Dan kemudian akan dipasang lagi bunga yang sudah dilem untuk ditancapkan di depan daripada ranting yang pertama. Nah setelah itu kita akan menancapkan bunga yang sudah diberi lem ujungnya, dan panjang daripada bunga ini, maksudnya tingginya itu lebih pendek daripada ranting. Demikian juga bunga yang kedua kepada ranting yang ketiga, dan bunga yang ketiga di depan ranting yang ketiga. Setelah itu kita menancapkan daun di belakang ranting yang pertama, demikian juga kita menancapkan daun yang kedua di belakang ranting. Fungsinya supaya ada keseimbangan. Demikian juga daun kepada ranting yang ketiga dan juga di ranting yang ketiga. Jadi setiap ranting harus kita letakkan daun di belakang rantingnya tersebut. Kemudian kita akan menancapkan bunga. Bunga yang bentuknya lebih besar. Dan bunga kedua dan ketiga itu adalah sebagai fokus. Setelah ada bentuk beberapa, kita menancapkan bunga-bunga yang lainnya untuk
keseimbangan daripada rangkaian tersebut. Seperti yang pemirsa lihat di sini, bunga-bunga tulip yang tadinya ditancapkan di belakang daripada ranting-ranting, kita tambahkan lagi supaya ada keseimbangan. Dan warna yang kita pakai di sini adalah merah dan krem, supaya di dalam kita merangkai, kita juga harus melihat daripada bunga kecil yang namanya Caspea. Fungsi daripada bunga kecil ini adalah untuk pemanis daripada rangkaian tersebut. Dan di sini kita harus melihat juga untuk memberikan keseimbangan, tentunya kita harus sesuaikan dengan bentuk daripada rangkaian tersebut. Setelah kita menancapkan beberapa yang kosong-kosong itu di dalam rangkaian, kita menancapkan lagi sebagai aksesoris, itu adalah seperti buah bintaro. Buah bintaro ini mudah didapat ya, dan tidak perlu dilakukan proses. Jadi hanya dikeringkan secara natural. Kemudian untuk pemanis lagi kita menambahkan biji palem. Dan di sini kita ada beberapa biji palem hanya untuk memberikan pemanis di dalam rangkaian tersebut. Setelah itu kita juga akan menancapkan daun-daun untuk menutupi oasis di dalam rangkaian daripada bunga rangkaian ini. Bunga Calathea. Ini sebenarnya ini paling mudah didapat ya, karena ini tidak memerlukan proses membentuk, hanya proses pengeringan alamiah. Bagaimana pemirsa? Anda sudah memahami bagaimana cara merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris? Selanjutnya jangan kemana-mana, kami masih akan kembali tetap di Info Kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Info Kursus. Dalam episode merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Selanjutnya kita kembali ke narasumber kita. Oh ya Bu Silvi, kenapa bunga ini bisa dibilang segitiga asimetris? Bisa dijelaskan ke saya dan juga pemirsa di rumah? Baik Lela dan para pemirsa di rumah, kalau kita lihat rangkaian ini, di sini ada, tadi kita tancapkan akar yang kedua. Dan di sini akar yang pertama, dan di sini akar yang ketiga. Nah, kalau kita tarik garis dari akar kedua ke akar yang pertama dan ketiga, dan kita dari ketiga kedua, jadi bentuknya segitiga asimetris. Oh, jadi seperti itu ya Ibu ya? Iya, coba Lela lihat dan para pemirsa. Ini kan kalau kita tarik ya, kedua ke pertama, ketiga, dan kita tarik ketiga kepada yang kedua lagi. Jadi bentuknya kan segitiga, asimetris ya. Ya. Betul-betul sempurna Ibu. Untuk warna bunganya Ibu yang merah itu kalau kita ganti dengan warna lain boleh Ibu? Oh, boleh saja, asal kita harus tahu perpaduannya. Karena kalau misalnya ya satu rangkaian ditaruh dengan warna yang bermacam-macam, kurang manis kelihatannya. Jadi di sini kita hanya ada sebenarnya dua warna. Ini sebenarnya putih ya, broken white, dan merah. Di sini juga ada semacam akar ya, tapi namanya sorghum. Dan kalau Laila lihat di sini juga ada buah bintaro ya. Ini kan jadi warnanya itu natural, sehingga dia hanya menjadi pemanis daripada rangkaian tersebut. Di sini kalau kita lihat juga ada beberapa daun ya. Kenapa kita memberikan daun-daun di sini, untuk apa? Supaya kita menutupi oasis. Jadi oasis itu tidak kelihatan, sehingga rangkaian ini menjadi lebih indah
dan menarik. Menarik, ya natural ya. Iya. Jadi perpaduan warna itu penting ya Ibu? Oh iya, maksud ada perpaduan warna. Tadi sudah dijelaskan kan pada Ya. pertama prinsip-prinsip daripada bagaimana merangkai. Nah, tadi Ibu Silvi menyebutkan irama. Irama itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Irama itu adalah tinggi rendahnya bunga. Bagaimana caranya kita menancapkan bunga? Seperti Lela lihat, di sini kan ada bunga tulip yang tinggi dan di sini ada bunga fokus yang rendah. Jadi itu namanya irama. Jadi tinggi rendahnya bunga itu juga harus kita perhitungkan pada waktu kita akan merangkai bunga kering dan buatan. Jadi supaya dia ada kelihatan harmonis dalam merangkai. Wah, indah sekali Ibu hasilnya. Boleh ya kapan-kapan saya main ke sini lagi untuk memperdalam lagi belajar tentang merangkai bunga dengan bentuk segitiga asimetris. Oh boleh Lela, dengan senang hati. Kami tunggu kedatangannya karena kami juga mempunyai lembaga kursus untuk membuat dan merangkai bunga kering dan bunga buatan. Baik, terima kasih Bu Silvi dan juga Ibu Ria. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan berguna bagi saya dan juga pemirsa di rumah. Bagi Anda yang berminat dan tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut dan ingin mengikuti kursus keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Akhir kata saya Laila Fitria beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.